Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Andrini. Di sini saya akan membahas tentang tugas ujian akhir semester saya, yaitu pelajaran struktur data dan pemrograman. Jadi di sini saya dapat soal. Yang pertama, kita harus mencari nilai X dan Y. X dan Y adalah 2 digit terakhir NIM Anda. Jadi NIM saya 12 19 11 01 21. X dan Y diambil 2 digit terakhir yaitu 21. Maka nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 1. Jadi kita sudah ketemu nilai sheetnya. Yang tadinya X dan Y sekarang kita ganti menjadi 21. Berhubung nomor 1 sampai nomor 6 sheetnya sama, jadi kita isi semua 21. Setelah sheetnya sudah ketemu, banyaknya data juga sudah ada, interval datanya sudah ada, dan di sini ada algoritma yang digunakan, yaitu ada 2. Yang pertama bubble sort dan yang kedua insertion sort. Dari 2 algoritma ini jelas berbeda. Sebelum kita mencari lama prosesnya, kita perlu tahu apa itu bubble sort dan apa itu insertion sort. Yang pertama, algoritma bubble sort membandingkan data yang bersebelahan dan menukar posisi kedua data. Apabila data tidak berurutan, bubble sort juga melakukan banyak looping dari data yang ada. Setiap looping dari kumpulan data ini menempatkan data yang paling besar ke posisi yang paling kanan apabila kita mengurutkan data dari data kecil ke data besar. Sedangkan algoritma insertion sort membagi data awal menjadi sorted data dan unsorted data. Di looping pertama akan diambil 2 data awal, kemudian menjadikan data paling akhir sebagai variabel times yang menjadikan kedua data kosong. Kemudian kita membandingkan times ini dengan posisi di sebelah kiri dari data kedua. Jadi kemarin saya sudah melakukan uji coba atau kita menyorting data menggunakan aplikasi Python. Yang pertama, kita harus menuliskan perintahnya dulu. Perintah pertama, di sini ada from random import set, from random import range, dan import time. Jadi di sini itu kita memperkenalkan bahwa time itu ada. Yang kedua, def bubble sort for in rank, for j in rank if. Jadi di sini kita mendefinisikan apa itu bubble sort. Selanjutnya kita menuliskan jumlah sheetnya. Sheetnya ada 21. Terus for i in rank yaitu jumlah banyaknya data, yaitu ada 500, dan data randomnya itu dari 10 sampai 1000. Di sini ada start time sama dengan time o'clock, yaitu awal waktu algoritma bubble sort dan menggunakan algoritma bubble sort. Dari print time clock, time start time yaitu menampilkan lamanya proses algoritma bubble dalam second atau detik. Setelah kita menuliskan perintahnya, kita sudah menyorting datanya dan waktu yang dibutuhkan itu 0.394540199999 second. Soal yang nomor 2, kita menuliskan perintahnya dulu. Yang pertama from random import sheet, from random import range, dan import time. Di sini memperkenalkan time. Yang kedua, kita mendefinisikan insertion sort karena tadi kita mencari
menyorting datanya menggunakan bubble sort. Sekarang kita menyorting data menggunakan insertion sort. Di situ ada perintah untuk mendefinisikan insertion sort. Setelah itu kita menuliskan jumlah sheetnya. Jumlah sheetnya ada 21 dan banyaknya data ada 500. Data randomnya 10 sampai 1000. Dan di sini ada perintah start time sama dengan time path counter, yaitu awal waktu algoritma insertion sort menggunakan algoritma insertion sort, dan perintah terakhir yaitu untuk menampilkan lamanya proses algoritma insertion sort dalam detik atau sekon. Dan setelah kita menuliskan jumlah datanya, banyak datanya, setelah kita sorting, waktu yang dibutuhkan itu 0.0329085 second. Soal yang nomor 3, kita mencari data menggunakan algoritma bubble sort. Perintah yang kita tuliskan sama, hanya saja data yang kita cari itu berbeda. Dengan sheet yang sama 21, banyaknya data ada 1000, data randomnya 500 sampai 2000. Kita mencari data ini memerlukan waktu 1.3504452 second. Soal yang nomor 4, kita mencari data atau menyorting data menggunakan algoritma insertion sort. Perintahnya sama, perintah untuk menyorting data menggunakan algoritma insertion sort, hanya bedanya jumlah data yang kita cari. Sheetnya itu 21, banyaknya data 1000, data randomnya 500 sampai 2000. Pada saat kita menyorting data ini, kita memerlukan waktu 0.6756279 second. Yang kelima, kita mencari data dengan jumlah data yang banyak dan waktunya juga agak lama menggunakan algoritma bubble sort. Perintahnya sama untuk menyorting data menggunakan algoritma bubble sort, bedanya hanya jumlah datanya. Dengan sheet 21, banyaknya data 10.000, data randomnya 1000 sampai 11.000. Saat kita menyorting dengan jumlah data yang banyak, otomatis kita juga memerlukan waktu sorting yang cukup lama. Dan di laptop saya kemarin hampir 1,5 jam dan memerlukan waktu 157.187.46650000002 second. Dan soal terakhir nomor 6, kita menyorting data menggunakan insertion sort dengan jumlah data yang lumayan banyak, yaitu sheetnya 21, banyaknya data 10.000, data randomnya 1000 sampai 11.000. Di sini tidak terlalu lama seperti yang tadi karena kita menggunakan algoritma yang berbeda, karena setiap algoritma tidak sama. Di sini kita memerlukan waktu 104.1645498 second. Setelah kita mencari atau kita sudah melakukan uji coba menggunakan aplikasi Python, kita sudah mengetahui banyak waktu yang diperlukan untuk setiap uji coba. Yang pertama, nomor 1, sheetnya 21, banyaknya data 500, interval data 10 sampai 1000, algoritma yang digunakan bubble sort, lama prosesnya 0,3945999999995 second. Yang nomor 2, sheetnya 21, banyaknya data 500,
Interval data 10 sampai 1000, algoritma yang digunakan insertion sort dan lama prosesnya 0.032 9085 sekon. Soal yang nomor 3, sheetnya 21, banyak datanya 1000, interval data 500 sampai 2000, algoritma yang digunakan bubble sort dan lama prosesnya 1.3504452 sekon. Dan nomor 4, sheetnya 21, banyaknya data 1000, interval datanya 500 sampai 2000, algoritma yang digunakan insertion sort, lama prosesnya 0,6756279 sekon. Nomor 5, sheetnya ada 21, banyaknya data 10.000, interval datanya 1000 sampai 11.000, algoritma yang digunakan bubble sort dan lama prosesnya 15787046650000000 sekon. Dan soal terakhir, jumlah sheetnya sama 21, banyaknya data 10.000, interval datanya 1000 sampai 11.000, algoritma yang digunakan insertion sort dan lama prosesnya 104.1645498 sekon. Setelah kita mengetahui hasil akhirnya dan tugasnya sudah selesai, sudah terisi semua, kita sudah mencari sheetnya, sudah mencari lama prosesnya, kita akan mengambil kesimpulan. Jadi di sini analisis dari saya, dari percobaan yang sudah saya lakukan dapat dianalisis selamanya proses yang dijalankan adalah pada saat menyorting data menggunakan algoritma bubble sort dan iteration sort. Waktu yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih lama saat menyorting data menggunakan algoritma bubble sort, dan saat kita menyorting data menggunakan algoritma insertion sort cenderung lebih cepat atau waktu yang diperlukan tidak sebanyak pada saat menggunakan algoritma bubble sort. Walaupun banyaknya sheet, data, dan data random yang dicari dengan jumlah yang sama, tapi tidak semua yang saat kita menyorting data itu waktu yang diperlukan itu sama, terkadang berbeda dan tergantung dengan laptop apa yang kita gunakan, kapasitas laptopnya, dan hardware laptopnya. Jadi walaupun datanya jumlahnya sama, terkadang waktu yang diperlukan untuk menyorting itu berbeda-beda. Jadi barusan ada sedikit penjelasan dari saya tentang algoritma bubble sort dan iteration sort. Menurut saya, jika kalian ingin melakukan uji coba bubble sort dan iteration sort menggunakan aplikasi Python, kalian bisa mengumpulkan dulu datanya atau menyorting dulu datanya, algoritma apa yang digunakan. Jika disuruh mencari algoritma menggunakan bubble sort, kita mencari dulu algoritma bubble sortnya dulu, kita kumpulkan. Setelah itu kita mencari dengan algoritma yang lain. Mungkin kita disuruh mencari algoritma iteration sort, kita mencari dulu. Jadi lebih baik dikelompokkan dulu sesuai dengan algoritmanya, agar di Python-nya kita dimudahkan atau dipercepat, karena prosesnya itu juga terkadang tidak sama. Walaupun jumlah datanya atau banyak datanya yang kita cari itu sama, waktu yang diperlukan itu cenderung berbeda. Kadang ada yang lama dan terkadang juga ada yang cepat sekali. Jadi menurut saya lebih baik kalian mengerjakannya itu jangan terlalu tergesa-gesa, karena memerlukan waktu yang tidak relatif sama, jadi berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.